Assalamualaikum teman-teman semua. Hari ini saya akan mencoba kabel clip-on extension yang paling panjang, ini 25 meter. Ada yang request. Nah, karena panjang banget, untuk meyakinkan apakah kabel ini bebas dari noise, maka saya uji di sini dengan sistem saya. Kira-kira kabel ini bebas noise atau enggak dengan panjang 25 meter. Ini adalah kabel extension clip-on ya. Jadi ujung satunya ini disambung ke mixer, kemudian ujung satu lagi ini disambung ke clip-on mic ya. Teman-teman bisa sambung ke clip-on seperti ini 360 dengan syarat pakai baterai ya, jangan pakai pantom. Kenapa? Karena dia jacknya unbalance atau jack TS. Colokin ke sini sampai bunyi klek gitu ya, sampai ngunci. Kalau teman-teman punya clip-on mic dengan sistem balance TOWA ZM362, cirinya sistem balance adalah jacknya seperti ini, TRS ya, tip ring sleeve ya, TRS. Ini teman-teman bisa sambungin ke sini dan teman-teman bisa nyalakan pantomnya ya. Teman-teman sambungin seperti ini sampai bunyi klek. Di sini ada sistem locknya merah. Nah, ini udah nggak bisa dilepas. Jadi kalau ada bocil-bocil ya, bocah-bocah suka mainin ditarik-tarik, ini nggak bisa lepas. Jadi total kabelnya ini panjang banget ya. Kabelnya ini sendiri, yang extension ini 25 meter. Kemudian yang kabel dari clip-onnya ini juga panjang banget ya. Kira-kira mungkin 3 meter atau 5 meter. Sebentar, saya cek dulu speknya ya. Oke, ternyata saya belum ketemu panjangnya, kira-kira 7 meteran mungkin ya untuk clip-on ini. Jadi 25 meter ditambah 7 meter gitu ya. Panjang total dari mixer ke mikrofon imam. Nah, kira-kira noise atau enggak? Ini sudah saya siapin mixernya, yuk langsung kita coba aja. Kita colokin. Nah, ini dia kabelnya, saya tumpuk di sini ya. Ini kabel terpanjang yang pernah saya bikin untuk extension clip-on. Kemudian kita pantau suaranya. Kita pantau suaranya seperti apa dari clip-on mic ini. Dan di sini saya tidak menggunakan baterai, saya akan gunakan pantom. Jadi apakah tegangan pantomnya itu sampai ke mikrofon ini tanpa drop ya, tidak menggunakan baterai sama sekali, teman-teman bisa lihat. Dan saklarnya ini saya posisikan ke atas atau pantom. Jadi teman-teman, kalau teman-teman menggunakan ZM362, teman-teman bebas gunakan pantom. Tapi kalau teman-teman pakainya clip-on 360 seperti ini, yang jacknya cuma ada TS, jangan gunakan pantom. Teman-teman harus pasang baterai. Ya, khusus untuk 362 kita boleh gunakan pantom. Ingat ya, khusus 362 kita boleh gunakan pantom power. Oke, kita coba. Mikrofon saya, ini pantomnya masih nyala ya, saya matiin dulu. Kita mulai dari 0. Mikrofon ini saya matikan. Tes 1 2 3 dicoba. Nah, saya tidak menggunakan baterai, langsung pakai phantom power dari mixer. Dan tidak ada masalah ya. Suaranya tetap keluar di sini dan tidak mengalami penurunan suara. Jadi tidak ngedrop ya. Untuk pantomnya ini tidak ngedrop.
Sekarang saya akan coba gunakan untuk imam ya. Oh ya teman-teman, sebaiknya teman-teman kalau gunakan mikrofon ini windscreen-nya dipasang. Nih windscreen saya kebetulan jatuh nggak tahu di mana. Jadi napas saya masuk ke sini. Tuh. Saya sarankan teman-teman selalu pasang windscreen, jangan dilepas ya. Ini nggak ada windscreen-nya. Oke, saya akan nyalakan efek ya sebentar. Tes. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'syan shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada. Oke, kira-kira seperti ini suaranya dari clip on ini dan tetap terdengar jelas, tidak ada noise gereng atau noise desis tambahan yang mengganggu ya. Jadi sambungan jarak jauh ataupun jarak dekat ini sangat memungkinkan kalau teman-teman menggunakan ZM362 clip on ini ya. Clip on dari Toa. Kalau clip online bagaimana Mas? Untuk clip online selain ZM362 dan EM410, saya sarankan teman-teman selalu pasang baterai. Jangan nyalakan pantom. Kenapa? Oke, saya jelasin ya. Kenapa kita tidak boleh menyalakan pantom untuk clip on mic yang unbalance? Jadi teman-teman lihat di mana enaknya nih? Di sini kali ya. Jadi clip on ini kan ada 3 sinyal positif, negatif, dan ground. 1, 2 depan belakang ini dialiri 48 volt ya, tegangan 48 volt. Yang belakang ini dialiri ground. Bayangkan teman-teman gunakan clip on yang biasa, yang bukan TRS. Nah, tadi kan di sini saya bilang ini adalah 48 volt. Ini ground atau titik minusnya, nolnya. Nah, sedangkan yang ini 48 dengan ground ini gandeng teman-teman, ya kan? Cuman ada satu besi kan di sini, satu konektor, satu konduktor. Jadi nanti beradu dia 48 volt dengan groundnya. Konslet, mixernya yang konslet ya. Pantom mixernya konslet di sini. Jadi ini 48 volt positif, 48 positif, ini ground. Nah, kalau teman-teman jacknya bukan seperti yang atas, teman-teman nyalakan pantomnya, ini 48 volt positif, 48 volt positif ada di sini juga, ground ada di sini. Jadi beradu dia, pantomnya beradu. Dan akan terjadi kemungkinan besar pantom mixer teman-teman akan mengalami kerusakan, ditandai bunyi jedar gitu ya, seperti suara petasan. Jadi kalau ada suara-suara yang jedar-jedar gitu, itu udah nggak wajar untuk mixer ya. Jadi ini kalau pantom dinyalakan, dimatikan, nggak ada suara apapun, ini bagus. Pantomnya normal, mixernya normal, pemakaiannya benar. Tapi kalau dinyalakan pantomnya bunyi jedar, nah itu bisa jadi dia konslet. Bisa jadi ada yang salah dengan sistem pekabelan dari mixer teman-teman ya. Jadi selalu gunakan XLR untuk ke mixer ya, untuk mikrofon ke mixer selalu gunakan jack XLR.
Kalau mikrofonnya dia seperti ini, teman-teman convert dengan jack ini TRSF. Dan sekali lagi diingat-ingat teman-teman, kalau dia jacknya seperti ini, istilahnya orang-orang ini adalah jack mono, selalu gunakan baterai. Tidak bisa pakai phantom, selalu isi baterainya secara berkala. Tapi kalau teman-teman punya clip-on mic-nya, jacknya seperti ini, TRS, balance, teman-teman boleh tidak pasang baterai dan gunakan phantom. Ini bisa teman-teman gunakan selamanya tanpa perlu gonta-ganti baterai. Jadi teman-teman yang pakai clip-on ZM362, teman-teman perlu jack converter seperti ini, atau kabel converter dari XLR ke TRSF, sambungin ke XLR. Dan teman-teman boleh request panjangnya berapa. Yang kita tes barusan ini panjangnya 25 meter dan tidak ada masalah ya. Ini kelebihan kalau kita menggunakan sistem balance. Jarak 25 meter itu nggak ada masalah. 30 meter itu masih imun terhadap noise. Oke, ini review kita penggunaan kabel extension clip-on sepanjang 25 meter ditambah 7 meter, totalnya 32 meter ya. Panjang banget ini. Ini nggak tahu nih, masjidnya dengan sound systemnya jauh banget. Ya, mihrab dengan sound systemnya jauh banget, tapi nggak ada masalah. Kita bisa gunakan kabel ini, dan kabel ini tebal, low noise dan lentur. Oke teman-teman, demikian review kita untuk kabel ini. Teman-teman bisa lihat tadi tidak ada masalah dengan noise ataupun suara aneh-aneh ya. Pastikan teman-teman di masjidnya gunakan clip-on seperti ini. Ini recommended banget ya, ZM362. Jangan gunakan yang lain. Ini aja, ini yang paling recommended untuk saat ini, paling recommended dari saya. Kalau ada pertanyaan, ketikkan di kolom komentar di bawah seperti biasa. Saksikan live streaming saya setiap hari Sabtu malam jam 9 sampai jam 8 sampai dengan jam 9 malam. Saya akhiri video kali ini, sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.